Ya, tadi kita bicara tentang beyond ya. Brand harus berpikir beyond, harus berpikir sesuatu makna gitu ya, makna untuk audience gitu, makna untuk konsumen gitu. Nah, kalau kita ngomong konsumen, kira-kira relevansi brand dalam hal ini Kompas gitu ya, terhadap konsumen seperti apa? Relevansi yang pasti dari sisi media, sudut pandang media kan yang menjadi PR besar adalah bagaimana kemudian media kita dikonsumsi oleh segmen konsumer yang bermacam-macam segmennya, bermacam-macam tingkat usianya dan lain-lain. Yang kami tahu persis di industri surat kabar Indonesia kan khawatir karena kehilangan banyak pembaca muda. Pembaca muda ya? Pembaca muda. Jadi kategorinya 35 tahun ke bawah itu mulai banyak yang turun di koran-koran. Nggak cuma di Kompas tapi di banyak koran itu bisa turun cukup besar. Bisa hampir 20% kehilangan pembaca 20%. muda. Nah, pembaca muda ini kan kita tahu Indonesia katanya 65% penduduk Indonesia 35 tahun ke bawah. Betul. Jadi masa depannya kan di sini. Iya. Nah, lalu bagaimana menyikapi ini? Apakah media kemudian harus buat produk yang muda? Kan tidak bisa begitu. Iya. Tiba-tiba karena kita kehilangan pembaca muda, kita mau buat segmen khusus buat anak muda. Kan tidak selalu gampang, Mas. Tapi kan harus ada anchornya, harus ada influencernya, harus ada minatnya dan lain-lain. Saya pikir pendekatan yang dilakukan banyak media di Indonesia juga sudah bagus. Yang tadi kita ngobrol sebentar, stand up comedy. Bagaimana Kompas TV kemudian mengangkat ide stand up comedy menjadi sebuah Nah itu dari mana episode, Mas? gitu. Stand up comedy itu apakah? Yang- Karena sekarang kan saya lihat bangkitnya community ya. Ya, Apakah- stand up comedy yang saya tahu kan berawal dari beberapa gelintir orang yang kemudian Oke. buat komunitas, kemudian Kompas TV melihat peluang itu, dia jadikan program yang berseri, program yang bersifat kompetisi. Jadi menangkap tren Menangkap tren youth komunitas itu tadi. menjadi sangat penting ya. Betul. Gitu. Nah itu berarti ada apa namanya kayak semacam talent scouting gitu apakah? Iya kan sekarang sangat gampang ya Mas, talent scouting atau mendapatkan informasi Iya. itu kan gampang sekali. Kita bisa masuk ke Twitter mereka, ke Facebook mereka, komunitas-komunitas ini pasti kan kita langsung dapat feeling mereka lagi bahas apa. Misalnya para sepeda motor mereka punya komunitas namanya Gila Motor, itu kan solid betul Gila Motor ini. Jadi bagaimana kemudian media nangkap itu? Apakah kolaborasi sama mereka create sesuatu di media kita atau kita create sesuatu untuk mereka sebagai tempat mereka memberikan wadah dan lain-lain. Berarti di Kompas rata-rata staffnya adalah ini ya aktif bertwitteria atau Wajib Mas. Oh, wajib malah. Kalau di kita kan bahkan sampai ada memo bahwa Twitter itu is a must kan gitu. Karena sekarang kan apapun informasi itu channel paling cepat adalah Twitter. 3 tahun terakhir semua peristiwa besar di dunia keluarnya di Twitter duluan, mulai dari Mumbai, kejadian di hotel Mumbai sampai di Jakarta Marriott itu kan Twitter semua yang kemudian di-quote oleh media-media internasional berawal dari Twitter semua. Jadi ini perubahan Twitter adalah ada yang cepat karena sekarang orang attitude ingin juga. tahu real time conversation kan Twitter. Iya, iya. Jadi kita ingin tahu apa yang diomongin orang sekarang, apa yang dibahas orang sekarang. Di TV misalnya di Kompas TV masing-masing program acara punya Twitter account sendiri, produsernya yang ngurusin dan timnya dan mereka manage. Kalau lagi tayang apa mereka pantau respon mention orang terhadap program yang lagi ditayang. Karena sederhana ya, bisnis komunikasi berarti harus memahami komunikasi dan harus memahami psikologis publik gitu segala macam gitu. Nah, kembali ke youth culture tadi. Saya dari pengamatan saya dan saya dari beberapa literatur gitu ya, bahwa sekarang kebangkitan culture of producer gitu ya, culture of producer. Kuatnya anak-anak muda untuk memproduksi sesuatu gitu dengan sendiri gitu, apalagi dengan munculnya orang bisa melakukannya sendiri lah gitu. Nah itu gimana? Ya ini yang menarik dengan landscape industri yang juga sudah mulai matang gitu ya, ekosistemnya sudah mulai terjadi, mulai sekarang kita lihat tren yang startup digital, ekosistemnya sudah ada. Dulu zaman kita mungkin belum ada. Kita mau buat apa digital kita masih mikir siapa yang akan invest dan lain-lain. Sekarang dalam banyak pertemuan startup itu kalau saya datang gitu, kita bisa lihat banyak investor yang duduk di belakang yang kemudian mereka setelah selesai acara ngobrol dan sana sini. Dan kebanyakan memang Jepang, kebanyakan memang bukan orang Indonesia. Ini dalam sebulan ini saya bertemu dengan 3 orang yang seperti itu. Iya, banyak Mas. Malah hari ini kan kemarin dan hari ini lagi ada startup Asia di Singapura. Itu juga ada teman-teman dari Indonesia juga yang present di sana karena itu kan ekosistem yang mempertemukan startup tapi fenomena ini kan dimungkinkan karena digital ini, karena teknologi. Di mana sekarang
kita bisa berekspresi langsung dan kita tidak lagi butuh tambahan-tambahan elemen yang di zaman dulu kita butuh. Misalnya dulu kita butuh siapa yang akan provide platformnya, medianya yang akan mengekspor kita, mengeksposur kita siapa. Sekarang asal dia punya follower banyak, dia sudah sebuah media kan Mas. Yeah, Mas Handoko punya berapa ribu, Mas Handoko kalau ini udah sama oplahnya sama satu majalah, mungkin kan gitu. Kira-kira gitu. Karena kalau nge-tweet sesuatu dibaca oleh 50% yang lagi buka, berarti kan sudah sekian banyak informasi yang sampai. Di penerbitan juga kan sedang mengalami crossroad juga, persimpangan jalan. Sekarang tren self-publishing mulai ada. Normalnya dulu kita mau ide buku, Mas Handoko mau bikin buku, pitching ke penerbit kan, datang ke penerbit, saya mau bikin buku nih, diterima apa enggak, dan lain-lain. Kadang-kadang kan nggak selalu objektif, kadang-kadang kan subjektif karena ada historinya dulu. Kami nggak mau terbitan ini, mereka nggak melihat kontennya, tapi karena historinya buku-buku seperti ini laku cuma 2.000, jadi kami enggak lah gitu. Jadi kadang-kadang ada faktor-faktor itu yang kemudian membuat pasti banyak juga buku-buku yang berkualitas yang nggak diterbitkan karena pola-pola lama. Self-publishing dimulai, terbitkan sendiri gitu. Terbitkan sendiri dengan model print on demand, nggak perlu ada cetaknya, dikirim ke Lightning Source, tayang di Amazon. Sudah banyak, kita juga melakukan, beberapa penulis kita tayang di Amazon. Kita nggak pernah kirim satu kopi pun ke Amazon. Ada yang pesan, Amazon kirim ke Amazon POD-nya, kirim ke pembaca gitu. Jadi self-publishing di industri buku, di startup, di industri digital, startup digital dan lain-lain. Jadi itu tadi proses individu itu mulai muncul karena di era teknologi informasi yang sosial media dan lain-lain kan, yang paling enak kan adalah hal-hal seperti itu Mas, dimana kita individual bisa berbuat sesuatu dan signifikan. Tapi di industri lain nggak mungkin Mas. Di industri lain kita mesti punya supply chain, distribusinya siapa, delivery-nya siapa. Tapi kalau kita mau bikin apa.com gitu, kalau kita punya brilliant idea, kita cari satu programmer, kita berdua kan paling nggak jadi sesuatu. Nah, ini menarik dan lain-lain. Ini menarik nih tentang self-producing atau self-publishing tadi, karena yang saya kenal Mas Edi ini juga aktif sering jadi juri ya Mas ya, di startup competition gitu. Nah ini kita ngobrol ke arah sana. Nah potensinya di Indonesia seberapa besar Mas? Secara bisnis ya? Sebelumnya saya pengen ini juga, mungkin yang harus kita sadari juga, yang harus kita akui juga bahwa di dunia digital ini khususnya terkait startup dan lain-lain, banyak sekali yang unsur-unsur hype gitu ya. Jadi kita harus bisa memfilter yang hype yang mana, yang realistis yang mana gitu. Nah kalau mau jujur, kita sangat berkembang pesat digital kita, startup ini semuanya bermunculan. Mutiara-mutiara yang tadinya mungkin bekerja di sebuah perusahaan besar, tiba-tiba punya ide bagus, mereka cari investor, dapat, mereka bikin perusahaan sendiri. Jadi semua orang menjadi CEO sekarang. Nah, maksud saya adalah ini kan menjadi sesuatu tantangan juga, bagaimana kemudian multinational company mengadopsi ini, mau nggak mengadopsi entrepreneurship tapi di dalam perusahaannya gitu. Tapi yang memang menarik adalah bagaimana tren ini kemudian kita filter yang mana yang hype dan lain-lain. Apapun menurut saya ini adalah masa depan, tapi ini adalah early stage gitu. Ini adalah early stage. Banyak startup yang berhasil, tapi kan secara fakta belum menemukan bisnis model. Ada nggak semacam kepentingan atau keperluan untuk membina mereka gitu? Karena tadi lah, pasti. Kalau tadi kan trial gitu ya, tapi kan gimana pun juga kan ini anak-anak potensi yang sangat kuat, anak muda. Kepentingan untuk mendidik itu kira-kira udah ada belum di Indonesia? Sudah. Saya pikir banyak sekali inkubator kan di Indonesia sekarang. Ada Project Eden, ada East Venture, ada Jakarta Founder Institute, di mana mereka memang membuat ekosistem yang ada mentoring, ada sesi presentasi, sesi eliminasi, sampai kemudian mereka seminggu sekali bahkan diajarin, diundang segala pembicara dari berbagai pakar, di manage, kemudian mereka dibimbing membuat bisnis plan sampai kemudian jadi real product. Apakah dunia pendidikan menangkap peluang ini? Saya nggak tahu persis Mas, tapi kalau digital itu yang terjadi sekarang di Indonesia, mungkin ada 5-6 inkubator yang sekarang sudah berjalan di Indonesia. Bahkan di provide fasilitas kantor, silakan gitu-gitu kan. Jadi ini semua sebenarnya adalah kolaborasi semua pihak supaya kita betul-betul bukan sekedar pengguna Facebook terbesar, pengguna Twitter, tapi juga kita meng-create sesuatu yang kemudian bisa jadi global. Betul. Saya ada satu sekolah yang saya lihat gitu ya, walaupun mungkin masih bening gitu.
mencoba menangkap peluang-peluang itu dengan cara misalnya bikin semacam camp lah atau bikin itu. Ya, mulai banyak ya. Saya rasa itu positif sekali. Di ITB ada kalau nggak salah, di ITB bahkan ada entrepreneurship lembaganya yang memang membantu mahasiswanya kalau punya karya didaftarkan ke paten, dibantu bisnisnya, ada di ITB. Iya, iya. Jadi potensi youth kelihatannya besar sekali ya, makanya salah satu ini karena Kompas juga karena itu tadi kalau kita dari angka 65% penduduk Indonesia adalah orang muda, maka kalau mau nangkap 65% ini kan harus produk yang bisa yang bisa memenuhi kebutuhan orang muda. Yang bisa bikin produk orang muda ya pasti orang muda juga. Jadi kita nggak bisa lagi menyepelekan netizen ya. Ada kalau orang advertising biasanya, wah belum sekarang masih belum lah, TV masih inilah bla 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 gitu. Intinya sebenarnya kalau kita lihat karena penggagasnya juga muda dan influencernya juga sangat kuat di sana, sebenarnya agak bahaya sekali kalau punya pandangan bahwa ini belum menunda ya. Ya karena pada akhirnya pada saat itu besar kan yang sudah invest, yang sudah melakukan duluan yang akan berhasil. Iya, betul. Jadi bahwa angka misalnya ad expenditure-nya iklan digital masih jauh lebih kecil daripada print, kita tahu itu. Ya. Tapi kan sudah tinggi exponential growth-nya gitu. Kami di media, kami punya media cetak, media TV, media radio, dan online. Yang setahu saya nggak pernah ada industri media yang omset iklannya tumbuh double digit setiap tahun, hanya industri media digital. Apakah itu terjadi di luar negeri juga? Pasti. Oh ya. Kalau dari beberapa literatur di Asosiasi Surat Kabar Dunia WANIFRA, print itu masih tinggi di Indonesia dan India. Jadi memang ada case khusus di mana di Indonesia dan India print itu masih tinggi. Tapi apakah akan mati kita juga nggak percaya, karena itu tadi kembali di awal bahwa produk yang dikurasi itu juga tetap punya pembaca sendiri. Sementara produk yang kita pilih sendiri yang mana yang kita mau baca juga punya pembaca sendiri. Jadi tetap berbeda. Ini yang penting, ini yang menarik kan gitu. Ini nggak perlu penting tapi menarik. Tapi ini harus yang penting. Karena halaman terbatas, orang waktunya mungkin terbatas. Jadi saling mengkomplement kan gitu. Oke, nanti kita lanjutkan.